Sementara Zhao Chen tenggelam dalam pikirannya. Liu Zuo, Lin Sui, dan yang lainnya merasakan diet obat mulai memberikan pengaruh. Keempat gadis itu baik-baik saja. Mereka hanya merasakan gelombang energi tiba-tiba di dalam tubuh mereka. Sensasi hangat dan nyaman. Namun, Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu yang merasakan kekuatan ini melonjak liar melalui meridian mereka begitu memasuki tubuh mereka. Teknik 4 orang suci otomatis aktif, menyebabkan mereka bertiga berpose aneh seperti tarian persegi di pavilion Lingyun. Apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa dia menari setelah makan begitu banyak? Ada apa dengannya? Keempat gadis itu cukup terkejut. Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu yang menutup telinga terhadap hal ini, memfokuskan seluruh energi mereka untuk mengolah 4 teknik suci dan menyerap energi obat. Setengah jam kemudian, efek obatnya terserap sepenuhnya, dan mereka akhirnya berhenti menari. Mereka pun ambruk ke tanah, terengah-engah. Meskipun mereka lelah, mereka sangat terkejut karena kekuatan mereka semua telah meningkat ke tahap pertengahan Yi Jinjing. Meskipun Zhao Chen tidak berkultivasi di tempat, dia masih bisa merasakan efek obat yang meningkatkan kekuatannya. Besok, setelah aku mengonsumsi diet obat empedu ular, aku seharusnya bisa menembus ke tahap tengah alam pembersihan sumsum dan menstabilkannya. Merasakan kekuatan yang melonjak di dalam tubuhnya, Zhao Chen sangat gembira. Setelah Liu Zuo dan teman-temannya cukup beristirahat, keempat gadis itu dengan penasaran bertanya mengapa mereka mulai menari sambil makan. Liu Zuo dan teman-temannya juga tidak dapat menjelaskannya, sehingga hal itu tetap menjadi misteri. Melihat ini, Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk berpikir bahwa ia perlu mencari kesempatan untuk mengajari Lin Sui 4 teknik suci. Di satu sisi, itu akan memperkuat tubuhnya. Di sisi lain, itu akan memberinya kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dalam situasi berbahaya. Setelah makan malam, kelompok itu meninggalkan rumah di tepi danau dan pergi ke tempat lain, berpesta hingga tengah malam sebelum kembali ke sekolah. Zhao Chen dan teman-temannya pertama-tama mengantar keempat gadis itu kembali ke asrama mereka sebelum kembali ke gedung asrama putra sambil bergandengan tangan. Setelah selesai mandi, mereka berempat berbaring di tempat tidur. Liu Ju tak kuasa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak ketiga, kapan kamu jadi bos? Ada apa? Zhao Chen tahu mereka pasti akan menanyakan pertanyaan ini, dan ia sudah memikirkan cara menjawabnya. Ia tersenyum dan berkata, sewaktu kecil, saya belajar beberapa formula obat dari seorang pendeta Tao di sebuah kuil kecil di desa kami. Belum lama ini, saya bertemu saudara Fang, pemilik Baicaotang dan pedagang jamu ternama di Rongcheng. Saya menunjukkan formula-formula tersebut kepadanya, dan ia langsung berpikir bahwa formula-formula itu sangat berharga dan dapat digunakan untuk menghasilkan produk-produk kesehatan, yaitu dupa penenang, pil peningkat stamina, dan pil peningkat kecantikan yang Anda lihat sekarang. Sedangkan saya, meskipun saya pemiliknya, saya tidak mengelola apapun. Saya hanya mengambil sebagian dari keuntungannya. Aku mengerti, kakak ketiga menggunakan keahliannya sebagai modal. Meskipun Wu yang merasa resep itu agak seperti sesuatu dari novel, dia tidak meragukannya. Wang Rongfeng tiba-tiba menyadari dan berkata, tidak heran kamu menjadi kaya akhir-akhir ini, kakak ketiga, jadi itulah alasannya. Liu Ju, yang paling tua dan paling bijaksana, berkata dengan suara yang dalam, kakak ketiga, sekarang kamu sudah menghasilkan uang, jangan lupa untuk mengirimkannya ke rumah. Zhao Chen tersentuh oleh pengingat yang baik itu dan menjawab, terima kasih atas pengingatnya, Pak. Saya sudah mengirim sejumlah uang ke rumah, tetapi saya tidak berani mengirim lebih banyak karena takut orang tua saya khawatir. Saya berencana untuk memberitahu mereka secara langsung saat saya pulang untuk hari tahun baru dan memberi mereka sejumlah uang lagi. Bagus. Liu Ju mengangguk, akhirnya merasa lega. Wu yang sedang berbaring di tempat tidur sambil bermain ponsel ketika tiba-tiba berseru. Astaga, tidak mungkin? Kakak ketiga, kamu dan Lin Sui ada di berita. Berita apa? Zhao Chen terkejut. Liu Ju dan Wang Rongfeng juga bingung dan buru-buru naik ke tempat tidur Wu Yan. Setelah diperiksa lebih dekat, diketahui bahwa seseorang telah mengambil foto Zhao Chen saat memberikan hadiah hari ini dan mengunggahnya ke daring, yang tidak hanya menjadi topik hangat tetapi juga muncul di banyak situs web berita sebagai berita yang sedang tren. Untungnya, karena sudut pengambilan foto-foto ini, wajah Zhao Chen dan Lin Sui tidak tertangkap. Bahkan jika seseorang yang tidak mengalami kejadian hari ini secara langsung mengenal Zhao Chen dan Lin Sui, mereka mungkin tidak dapat mengenali mereka dari foto-foto ini. Meski begitu, foto-foto ini tetap saja membuat orang tergila-gila. Kalung bertabur bintang telah menjadi topik hangat di dunia maya selama 2 hari terakhir, dengan banyak orang yang terpesona dan rela membayar mahal untuk membelinya. Namun hari ini, kalung ini diberikan sebagai hadiah ulang tahun kepada seorang gadis, sebuah tindakan yang sungguh menakjubkan. Di tengah keterkejutan itu, netizen membanjiri kolom komentar dengan pesan. Kalung senilai puluhan juta, harta karun langka yang sesungguhnya, ternyata digunakan untuk merayu gadis-gadis. Aku benar-benar tidak mengerti dunia orang kaya. Aku iri sekali sama gadis ini. Kenapa aku belum pernah bertemu Taipan seperti dia?
Aku akan menikahi siapa saja yang memberiku kalung seperti ini. Di atas, dilihat dari profilmu, kau tampaknya seorang pria, kan? Hanya karena aku laki-laki, bukan berarti aku tidak bisa menikah. Lawan jenis hanya untuk reproduksi. Sesama jenis adalah cinta sejati. Selain terkesima dengan kemewahan Zhao Chen, banyak juga yang terpikat oleh kecantikan Lin Sui yang memukau. Meskipun tidak ada satupun foto yang menampilkan wajahnya secara langsung, sosoknya, auranya, bahkan sekilas profilnya saja sudah cukup untuk membuat orang terkagum. Terlebih lagi, kehadiran begitu banyak pengagum semakin mempercantik penampilannya. Dalam sekejap, Lin Sui menjadi dewi dan kekasih impian banyak orang di internet. Selain diskusi panas yang disebabkan oleh pemujaan terhadap Zhao Chen, 4 kata yang diberikan Zhao Chen kepada Lin Liangze juga difoto dan diunggah daring. Meskipun kegilaan yang ditimbulkan oleh 4 kata ini tidak sebesar fenomena dikelilingi oleh para selebriti, pengaruhnya jauh lebih besar. Banyak maestro kaligrafi dan kaligrafer ternama yang tergerak oleh keempat karakter ini dan menuliskan komentar di Weibo. Setelah kaligrafi ini tercipta, tak ada satupun kaligrafer pun di dunia yang berani menuliskan 4 karakter. Tulis kaligrafer ternama Lan Wenbin di Weibo-nya, bahkan ia berseru dengan penuh semangat, saya memuja mahakarya ini. Kaligrafer ternama Hijunu juga memberikan pujian yang sangat tinggi kepada keempat karakter ini. Keempat karakter ini telah mencapai ranah harmoni antara manusia dan alam. Saat melihat keempat karakter ini, seseorang langsung merasakan semangat yang menentang usia. Mungkin anak muda tidak merasakan apa-apa tentangnya. Tetapi bagi seseorang seusia saya, ini membangkitkan ambisi dan aspirasi. Tak mau kalah, Wang Ze segera berkomentar, tua tapi kuat, sungguh karya yang luar biasa. Hari ini, saya tidak akan mengomentari kaligrafi ini dari segi teknik atau sapuan kuas, karena saya tidak berkualifikasi. Saya rasa tidak ada kaligrafer di dunia saat ini yang berkualifikasi. Saya hanya ingin mengatakan bahwa setelah melihat keempat karakter ini, saya hanya punya satu pikiran, yaitu berjuang selama 500 tahun lagi. Tak hanya para kaligrafer dalam negeri yang heboh dan terinspirasi, foto keempat karakter tersebut juga menyebar hingga ke Jepang dan Korea Selatan. Kedua negara memiliki sejarah mempelajari kaligrafi Tiongkok selama lebih dari 1000 tahun. Sebelumnya, mereka sangat yakin bahwa hakikat kaligrafi sejati ada di tangan mereka. Dan bahwa kaligrafer Tiongkok bukanlah tandingan mereka. Namun ketika mereka melihat kata-kata tua namun masih bertenaga, mereka semua tercengang. Siapa yang menulis keempat karakter ini? Saya dengar tulisan itu dibuat oleh seorang kaligrafer Tiongkok. Apa? Seorang kaligrafer Tiongkok? Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin seorang kaligrafer sehebat itu tiba-tiba muncul di Tiongkok? Tidak, tingkat keempat karakter ini telah melampaui seorang master. Ini benar-benar sebuah kejeniusan. Bagaimana mungkin orang seperti itu orang Tiongkok? Selidiki. Cari tahu siapa sebenarnya penulis keempat karakter itu. Dan apa kewarganegaraannya. Dalam waktu singkat, para kaligrafer dari Jepang dan Korea Selatan merasa khawatir dan mulai bertanya tentang asal-usul keempat karakter tersebut. Zhao Chen hanya bisa tersenyum kecut melihat keributan yang ditimbulkannya. Satu-satunya penghiburannya adalah bahwa hal itu bukannya tanpa manfaat. Meskipun orang-orang di dunia maya tidak tahu bahwa dialah yang mengirim kalung atau menulis pesan itu, kekaguman dan rasa hormat yang muncul tetap mengalir deras dalam dirinya. Ya, aku tidak pernah menyangka bisa mendapatkan kekuatan keinginan dengan cara seperti ini. Menghadapi situasi ini, Zhao Chenzhen tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Keesokan harinya, Zhao Chen bangun pagi-pagi sekali, pergi ke kamar sewaan, menelan ramuan obat empedu ular yang telah dipersiapkan dengan cermat oleh Haoli, dan mulai berkultivasi. Dengan bantuan kekuatan sumpahnya dan khasiat obat empedu ular, ia berhasil menerobos ke tahap tengah alam pembersihan sumsum dan menstabilkannya dalam satu gerakan. Setelah mencapai tahap tengah alam pembersihan sumsum, Zhao Chen menemukan bahwa teknik kultivasi baru telah ditambahkan ke bagian teknik kultivasi pada lembar informasi teknik penciptaan. Mencapai tahap tengah alam pembersihan sumsum menandai berakhirnya proses pembersihan sumsum. Langkah selanjutnya adalah memurnikan sumsum darah, dan disinilah letak efek teknik penciptaan. Selain teknik budidaya, resep baru telah ditambahkan ke daftar ramuan pil pemurnian sumsum tulang. Pil pembersih sumsum sebelumnya adalah untuk membantu para kultivator membersihkan dan mengubah sumsum tulang mereka. Sedangkan pil pemurnian sumsum ini adalah untuk membantu para kultivator memurnikan darah dan sumsum tulang mereka, dan maju menuju tahap akhir dari kultivasi yang diperoleh alam mendengarkan Qi. Selain dua penemuan baru ini, Zhao Chen juga mendapati penglihatannya jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Terutama saat melihat objek yang bergerak cepat, penglihatannya menjadi sangat jernih, yang akan sangat membantu saat menghadapi musuh. Zhao Chen menghubungi Fang Yi untuk mengumpulkan ramuan obat yang dibutuhkan dan membuat pil pemurni sumsum tulang. Hari-hari berikutnya, ia bebas dari urusan sepele untuk sementara waktu dan menghabiskan hari-harinya bercocok tanam, belajar, dan merawat kebun herbal Tiongkok. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, hanya tinggal beberapa hari lagi hingga pesta malam tahun baru. Pagi itu, begitu Zhao Chen tiba di ruang kelas, ia dihentikan oleh Yang Jing, anggota Komite Seni dan Budaya,
yang bertanya kepadanya, Zhao Chen, bagaimana latihanmu? Dengan baik, Zhao Chen terkejut. Ternyata sejak mempelajari teknik meminjam pikiran, Zhao Chen berhenti belajar bermain guqin dari Huang Shijia. Huang Shijia bahkan menelepon untuk menanyakan hal ini, tetapi Zhao Chen mengaku terlalu sibuk untuk datang dan belajar. Sambil mengungkapkan penyesalannya, Huang Shijia secara khusus mengutus seorang murid untuk mengantarkan sebuah guqin dan sebuah USB berisi video tutorial kepada Zhao Chen, mendesaknya untuk berlatih sendiri ketika ada waktu luang. Meskipun Zhao Chen berterima kasih kepada Huang Shijia, ia tidak menyentuh guqin dan USB drive tersebut setelah membawanya kembali ke asrama. Alasannya sederhana, dengan teknik meminjam pikiran, ia dapat langsung meminjam keterampilan guqin Wu Peng dari berbagai pengetahuan di daun informasi. Apa yang bisa dipelajari atau dipraktikkan? Ia tidak pernah berencana untuk mengejar karir musik. Jika ia punya waktu luang, ia lebih suka belajar lebih banyak tentang pengobatan dan fokus pada kultivasinya. Lagi pula, kedua hal ini adalah fondasinya. Sejak ia mulai memurnikan sumsumnya, Zhao Chen menyadari bahwa meskipun prosesnya lebih menyakitkan daripada teknik penguatan tendon dan pembukaan meridian sebelumnya, efeknya juga luar biasa ajaib. Khususnya, daya ingatnya meningkat drastis setelah memurnikan sumsumnya. Dengan manfaat tambahan dari dupa yang menenangkan dan teknik konsentrasi, kemajuan belajarnya meningkat secara signifikan dibandingkan sebelumnya. Saat ini, Zhao Chen telah menyelesaikan sebagian besar mata kuliah diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok, materia medika tradisional Tiongkok, teori akupunktur, dan bedah pengobatan tradisional Tiongkok. Ia yakin tidak akan lama lagi ia akan menyelesaikan mata kuliah ini dan memulai mata kuliah baru. Hei, ada apa denganmu? Aku sedang bicara denganmu, kenapa kau melamun? Yang Jing melambaikan tangannya di depan Zhao Chen beberapa kali. Alisnya sedikit berkerut, dan berkata dengan curiga, kau belum selesai berlatih pertunjukan, kan? Zhao Chen tersadar dari lamunannya. Tersenyum, lalu menggelengkan kepala dan berkata, bagaimana mungkin? Jangan khawatir, Yang Dawei, penampilanku sudah siap. Aku jamin aku akan memukau semua orang di pesta malam tahun baru dan membawa kejayaan terbesar bagi kelas kita. Wah, kamu percaya diri sekali. Seru Yang Jing kaget. Sepertinya kamu benar-benar yakin pada dirimu sendiri. Tentu saja, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Bercanda. Musik dan tariannya didasarkan pada rekaman dari lembar informasi Wu Peng, dan diciptakan oleh peri wanita sejati. Keduanya telah sangat mengesankan Huang Shijia dan Zhang Liping, dua musisi dan penari terbaik di Tiongkok. Rasanya aneh jika ia tidak memukau semua orang dan memenangkan juara pertama di gala malam tahun baru. Yang Jing memutar matanya ke arahnya dan berkata dengan kesal, lihat wajahmu yang sombong itu. Lalu dia tertawa. Bagaimanapun juga, percaya diri itu bagus. Oh ya, aku belum memberitahumu tentang itu, kan? Ada apa? Zhao Chen benar-benar bingung. Kau sedang bermain teka-teki denganku? Yang Jing berkata, saya baru saja menerima pemberitahuan bahwa pesta malam tahun baru tahun ini tidak lagi menjadi acara gabungan beberapa departemen, melainkan perayaan besar untuk seluruh sekolah. Zhao Chen terkejut, seluruh sekolah melakukannya bersama-sama? Mengapa? Yang Jing menjawab, aku tidak terlalu yakin soal itu. Kudengar banyak selebritas yang datang untuk menonton, jadi pihak sekolah memutuskan untuk menggabungkan semua pesta departemen menjadi satu acara besar. Kurasa mereka takut kehilangan muka di depan para selebritas ini. Begitu. Zhao Chen tidak terlalu memikirkannya, tetapi bertanya, karena pesta malam tahun baru sudah menjadi perayaan sekolah, bukankah banyak acara akan dikurangi? Ya. Yang Jing mengangguk, lalu tersenyum dan berkata, tapi penampilan kelas kita tidak akan dipotong. Malahan, semua ini berkat Zhao. Apa hubungannya ini denganku? Tanya Zhao Chen bingung. Yang Jing menjelaskan, kamu bukan hanya selebritas di sekolah kami, tetapi juga pahlawan yang hebat. Sebagai teman sekelasmu, kita semua akan menerima perlakuan istimewa. Inilah yang dimaksud dengan, ketika seseorang mencapai pencerahan, bahkan ayam dan anjingnya pun naik ke surga. Sebelum Zhao Chen bisa mengatakan apapun, Wu Yan tertawa terbahak-bahak. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Yang Jing sambil menatapnya dengan ekspresi bingung. Wu Yan berkata sambil tersenyum nakal. Anggota komite Yang, siapa yang membandingkan dirinya dengan ayam dan anjing? Aku hanya menggunakan analogi. Jelas Yang Jing, lalu segera menyadari maksudnya dan menerkam Wu Yan kau. Wu Yan, beraninya kau memanggilku pelacur? Wu Yan segera melarikan diri sambil mengeluh. Apa hubungannya ini denganku? Kau sendiri yang bilang. Lagi pula, kau belum tentu pengecut, kan? Ada juga anjing, kan? Berhenti di situ. Akan kurobek mulutmu. Geram Yang Jing dengan geram. Melihat keduanya berkejaran dan bermain-main di dalam kelas, Zhao Chen menggelengkan kepalanya, mengabaikan mereka, mencari tempat duduk, menyalakan dupa yang menenangkan, mengaktifkan teknik konsentrasinya, dan mulai melanjutkan mempelajari isi daun informasi, diagnostik pengobatan tradisional Tiongkok. Sementara itu,
Ma Guotao berada di kantornya membahas pesta malam tahun baru dengan beberapa wakil kepala sekolah. Seorang wakil kepala sekolah berkata dengan wajah getir, tinggal 2 hari lagi sampai acaranya. Dan kita baru saja mengusulkan perayaan sesekolah. Waktunya sudah terlalu mepet. Ma Guotao berkata tanpa daya, aku juga tidak ingin ini terjadi. Siapa sangka para musisi dan penari itu tiba-tiba menggila dan bersikeras datang ke sekolah kita untuk menonton pertunjukan mereka? Mereka semua seniman ternama, baik di dalam maupun luar negeri. Bagaimana mungkin aku menolak mereka? Wakil kepala sekolah lain berkata, aneh. Kalau para musisi dan penari ini ingin menonton pertunjukan, bukankah lebih baik kuliah di perguruan tinggi seni atau kelompok seni pertunjukan? Kenapa mereka jauh-jauh datang dari sekolah kedokteran untuk menonton gala malam tahun baru? Wakil kepala sekolah lainnya berkata, entahlah. Tapi karena mereka sudah di sini, kita harus memastikan pesta malam tahun barunya meriah dan spektakuler. Kita tidak boleh mempermalukan mereka. Ma Guotao mengangguk setuju. Berkata, Liu tua benar. Kita harus memastikan pesta malam tahun baru kali ini sukses, agar para seniman itu tidak perlu menertawakan kita. Wakil kepala sekolah Liu menambahkan, meskipun waktunya terbatas, tidak apa-apa. Setiap departemen dan fakultas telah mempersiapkan program sebelumnya. Dan kami hanya perlu memilih beberapa program yang berkualitas tinggi. Hal terpenting adalah panggung, pencahayaan, dan tata suara. Tetapi 2 hari sudah cukup untuk mempersiapkan semuanya. Setelah membahas langkah-langkah spesifik lebih lanjut, Ma Guotao akhirnya memutuskan mari kita lakukan seperti ini. Pesta malam tahun baru ini harus sukses. Bahkan setelah meninggalkan kantor kepala sekolah, orang-orang masih bergumam, apa yang salah dengan para musisi dan penari ini? Tentu saja, mereka tidak tahu bahwa pelaku sebenarnya di balik semua ini adalah Huang Shijia dan Zhang Liping. Kedua seniman ini telah memutuskan untuk datang ke Universitas Kedokteran Tsinghua untuk menonton pertunjukan Zhao Chen dan Lin Sui. Jadi mereka menolak banyak undangan. Para penonton yang penasaran bertanya mengapa, dan mereka tidak menyembunyikan apapun, menjelaskan bahwa sebuah pertunjukan yang sungguh menakjubkan akan ditampilkan di pesta malam tahun baru di Universitas Kedokteran Tsinghua. Mereka merasa akan menyesalinya seumur hidup jika melewatkannya. Kata-kata ini segera membangkitkan rasa ingin tahu banyak musisi dan penari. Program macam apa yang sangat direkomendasikan oleh Huang Shijia dan Zhang Liping? Mereka bertanya, tetapi Huang Shijia dan Zhang Liping tetap bungkam. Penasaran? Kedua seniman itu mulai menelepon dan menulis surat ke Universitas Kedokteran Tsinghua, berharap dapat menghadiri gala malam tahun baru mereka, yang kemudian memicu situasi saat ini. Sebelum kami menyadarinya, hari pesta malam tahun baru telah tiba. Menurut pengaturan Universitas Kedokteran Tsinghua, pesta malam tahun baru dijadwalkan dimulai pukul 6 sore, tetapi banyak orang tiba di kampus segera setelah pesta berakhir pada tengah hari. Mereka adalah mahasiswa yang dibawa oleh para musisi dan penari yang datang untuk menghadiri gala malam tahun baru di Universitas Kedokteran Tsinghua. Karena Zhang Liping dan Huang Shijia begitu yakin akan ada pertunjukan yang luar biasa dan tak terlupakan, mereka tentu tidak bisa hanya menikmatinya sendiri. Mereka harus membawa serta mahasiswa mereka agar mereka bisa belajar sesuatu darinya. Saat ini, para musisi dan penari sedang menikmati teh dan bernostalgia bersama Zhang Liping, Huang Shijia, dan lainnya. Para mahasiswa yang tidak memenuhi syarat untuk hadir ini telah datang ke Universitas Kedokteran Tsinghua terlebih dahulu untuk melihat situasi. Mereka yang menjadi murid musisi dan penari ternama tentu sangat berbakat dalam musik dan tari, dan tentu saja memiliki ambisi yang besar. Sejujurnya, mereka tidak menyangka gala malam tahun baru di Universitas Kedokteran Tsinghua akan menampilkan pertunjukan yang luar biasa. Kelompok itu berjalan-jalan di Universitas Kedokteran Tsinghua, berdiskusi sambil berjalan. Saya benar-benar tidak mengerti apa yang dipikirkan Profesor Zhang dan Profesor Huang. Ini Universitas Kedokteran, bukan Akademi Musik dan Tari. Pantas saja mereka tidak bisa menghasilkan karya inovatif di sini. Benar, kan? Sebuah mahakarya yang luar biasa. Pujian ini terlalu tinggi. Di dunia musik dan tari saat ini, hanya ada sedikit karya yang pantas mendapatkan pujian seperti ini. Bahkan para maestro pun tidak bisa mencapai level ini. Bagaimana mungkin mahasiswa kedokteran ini bisa mencapainya? Bercanda? Ya. Apakah kamu curiga bahwa Guru Zhang dan Huang Tua berbohong? Mendengar ini, semua orang terdiam. Tersangka Zhang Liping dan Huang Shijia berbohong? Jika mereka berani mengakuinya, mereka bisa melupakan pekerjaan mereka di industri ini mulai sekarang. Suasana seketika menjadi hening dan canggung. Setelah sekian lama, ada yang berkata, kita tidak bisa mengatakan bahwa kedua guru itu berbohong. Mungkin saja mereka ditipu. Semua orang langsung penasaran dan bertanya, apa maksudnya? Pria itu menjawab, saya curiga ada orang di sekolah ini yang mencoba menjadi terkenal. Mereka menipu dua guru, menggunakan status dan pengaruh mereka untuk memikat guru-guru kita. Coba pikirkan, begitu banyak maestro musik dan tari yang datang ke pesta malam tahun baru sekolah saja sudah jadi topik hangat. Kalau mereka menyewa troll online untuk menggembar-gemborkannya, mereka pasti langsung terkenal, kan? Spekulasi ini segera memicu diskusi di antara orang banyak.
Meskipun sebagian orang tidak setuju, sekelompok orang masih menganggap dugaan ini masuk akal. Mereka awalnya enggan datang ke Universitas Kedokteran Tsinghua untuk pesta malam tahun baru karena dianggap terlalu rendah. Kini, dengan spekulasi ini, mereka semakin menentang pesta malam tahun baru di Universitas Kedokteran Tsinghua. Jika mereka tidak datang bersama gurunya, mereka mungkin akan langsung berbalik dan pergi. Selama percakapan mereka, rombongan tiba di auditorium Universitas Kedokteran Tsinghua. Pesta malam tahun baru akan diadakan di sini malam ini. Ketika kelompok orang ini memasuki auditorium, gladi bersih akhir dan gladi bersih sedang berlangsung. Setelah melihat desain panggung, tata suara, efek pencahayaan, dan seterusnya, kelompok itu melengkungkan bibirnya dengan nada jijik dan mulai mengeluh lagi. Sangat buruk. Tentu saja. Itu sangat tidak profesional. Desain panggung ini benar-benar buruk. Pencahayaan dan suaranya juga amatiran. Sungguh mengecewakan. Sungguh sia-sia auditorium yang bagus seperti itu. Orang-orang ini hanya mencari-cari kesalahan. Panggung, pencahayaan, dan tata suara semuanya disiapkan oleh mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua. Bagaimana mungkin mereka bisa dibandingkan dengan para profesional? Meskipun begitu, kualitasnya sebenarnya cukup bagus. Acara ini jelas merupakan acara kelas atas untuk gala sekolah, bahkan sebanding dengan acara dari Akademi Musik dan Tari. Sayangnya, mereka sudah berprasangka buruk pada titik ini, jadi wajar saja mereka mencari-cari kesalahan dalam segala hal. Untungnya, kata-kata mereka tidak terdengar oleh mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua. Kalau tidak, pasti akan terjadi konflik. Siapapun pasti akan marah mendengar kerja keras mereka difitnah. Kelompok itu tidak bertahan lama di auditorium. Setelah melontarkan beberapa komentar sarkastis dan kritis, mereka berbalik dan pergi. Sekembalinya mereka berbagi pengamatan dan spekulasi mereka dengan guru mereka. Akibatnya, para musisi dan penari ini tak dapat menahan diri untuk tidak mengembangkan keraguan mereka sendiri bahkan. Mereka telah menyimpan banyak kecurigaan dan spekulasi bahkan sebelum datang ke sini. Setelah mempertimbangkan dengan matang, para musisi dan penari ini menyampaikan pernyataan serupa kepada murid-murid mereka bagaimanapun. Karena kita sudah di sini, mari kita saksikan malam ini. Jika memang benar seperti dugaan kalian, kita akan menerbitkan pernyataan bersama yang mengecam ini. Kita akan membuat si pembuat sensasi yang arogan itu membayar harganya. Waktu berlalu cepat dan sudah pukul 6 sore. Auditorium di Universitas Kedokteran Tsinghua, yang dapat menampung ribuan orang, penuh sesak. Beberapa mahasiswa yang tidak dapat memasuki auditorium menonton siaran video langsung di situs web resmi Universitas Kedokteran Tsinghua melalui komputer dan telepon seluler. Musisi dan penari seperti Zhang Liping dan Huang Xijia duduk di dua baris pertama auditorium. Selain mereka, hadir pula para pemimpin sekolah, termasuk M. Guotao, serta pejabat dinas pendidikan yang diundang. Adapun para siswa yang dibawa oleh para pemusik dan penari tersebut, meskipun mereka juga mendapat tempat duduk, mereka tidak berada di barisan paling depan. Mereka semua berada sedikit lebih jauh di belakang. Di atas panggung, tirai terangkat, dan seorang pembawa acara pria dan wanita berjalan ke atas panggung. Kedua pembawa acara tersebut adalah mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua, dan sejujurnya, kemampuan mereka dalam membawakan acara cukup baik. Namun, di mata sekelompok musisi dan penari yang jelas-jelas datang untuk mencari kesalahan, penampilan mereka sangat buruk, dan mereka pun tak kuasa menahan diri untuk diam-diam mengejek dan mengkritik mereka. Seiring berjalannya setiap program, ejekan dan kritik semakin keras. Lambat laun, para mahasiswa Universitas Kedokteran Tsinghua di dekatnya mendengar ejekan mereka dan melotot marah. Beberapa mahasiswa impulsif bahkan menyingsingkan lengan baju, siap untuk melawan, yang akhirnya sedikit meredakan ejekan mereka. Para musisi dan penari di barisan depan juga mengerutkan kening. Bagi orang sekaliber mereka, penampilan di panggung benar-benar mengerikan. Namun, tidak seperti murid-murid mereka tidak mengejek atau mengkritik mereka. Sebaliknya, mereka tak kuasa menahan diri untuk bertanya kepada Zhang Liping dan Huang Xijia, apakah kalian berdua yakin akan ada mahakarya di gala ini? Zhang Liping dan Huang Xijia bertukar pandang, tersenyum serempak, dan berkata, kami yakin. Kalian berdua, tetap waspada dan tunggu. Pertunjukan berlangsung satu demi satu, tetapi ketika tiba giliran Zhang Chao untuk menampilkan sulap, ada yang tidak beres. Di ruang istirahat belakang panggung, Yang Jing menemui Zhang Chao dan berkata kepadanya, pertunjukan sulapmu selanjutnya, cepatlah pergi ke belakang panggung untuk bersiap naik panggung. Jangan hanya duduk di sini melamun. Baiklah, baiklah, jawab Zhang Chao, suaranya bergetar dan wajahnya tampak tidak sehat. Yang Jing memperhatikan hal ini dan bertanya dengan khawatir, ada apa? Apa kamu gugup? Zhang Chao mengangguk, berdiri dengan goyah, dan hendak berbicara ketika tiba-tiba dia merasakan jantungnya berdetak sangat cepat dan tidak teratur, dan napasnya menjadi cepat dan pendek, dan dia tidak bisa menghirup banyak udara. Penglihatannya menjadi gelap dan tubuhnya lemas, Zhang Chao terjatuh ke tanah. Kejadian yang tiba-tiba itu mengejutkan para siswa di area istirahat.
Beberapa berkerumun untuk melihat apa yang terjadi, sementara yang lain berteriak memanggil guru. Zhao Chen juga sedang berada di area istirahat ketika melihat Zhang Chao tiba-tiba pingsan. Ia bergegas menghampiri sambil berteriak, "Minggir, jangan berkerumun," sambil menerobos masuk. Melihat Zhao Chen, para siswa merasa seolah telah menemukan pilar penyangga mereka. Sambil menghela napas lega, mereka semua berseru, "Baiklah, baiklah, Zhao Chen ada di sini. Dengan Zhao di sekitar, pasti tidak akan ada masalah." Keahlian medis Zhao begitu hebat sehingga ia telah menghancurkan keluarga Zhao di Jinling. Bagaimana mungkin ia tidak menyembuhkan murid yang tiba-tiba jatuh sakit ini? Teman-teman sekelasnya yang mengelilingi Zhang Chao dengan patuh bubar. Zhao Chen bergegas mendekat dan, hanya dengan sekilas pandang, menyimpulkan bahwa palpitasi dan syok Zhang Chao kemungkinan besar disebabkan oleh ketegangan yang berlebihan. Karena ada banyak orang di tempat istirahat, dan mereka semua menatapnya, Zhao Chen tidak dapat menggunakan jarum emas untuk menusuk Zhang Chao. Jadi dia hanya dapat menggunakan akupresur untuk mengobatinya. Teknik akupresur di sini adalah keterampilan dalam pijat tradisional Tiongkok, bukan jenis keterampilan magis dalam novel seni bela diri yang dapat membekukan seseorang di tempat dengan menekan titik akupresur mereka. Zhao Chen menekan filtrum Zhang Chao dengan satu tangan dan menggenggam titik akupuntur neiguannya dengan tangan lainnya, sambil menekan dan memijat dengan kedua tangan secara bersamaan. Setelah cobaan ini, Zhang Chao perlahan membuka matanya. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Zhao Chen. Zhang Chao membuka mulutnya dan menjawab, "Jauh lebih baik." Sementara itu, setelah penampilan paduan suara besar di panggung selesai, kedua pemandu acara yang tidak menyadari kecelakaan yang terjadi di area istirahat, naik ke panggung untuk mengumumkan program acara. Pembawa acara perempuan itu berkata sambil tersenyum, "Paduan suara yang megah ini sungguh mengesankan, menampilkan jiwa maskulin mahasiswa jurusan akupunktur dan pijat sekolah kami. Dan acara selanjutnya penuh misteri dan keajaiban." Pembawa acara pria segera mengambil alih topik, dengan mengatakan, "Selanjutnya, silakan nikmati pertunjukan sulap oleh Zhang Chao, seorang siswa dari kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu." Di barisan belakang, para siswa penyanyi dan penari mulai mengeluh lagi. Setidaknya sekarang sudah tidak ada lagi nyanyian dan tarian. Lagu dan tarian ini lebih buruk dari sebelumnya. "Menyiksa kami. Jangan terlalu berharap. Kalau kamu nggak bisa nyanyi atau tari, gimana mungkin kamu bisa jago sulap? Kenapa kamu tidak menganggap acara ini sebagai komedi saja? Lihat di mana mereka melakukan kesalahan dan di mana mereka membuat kesalahan. Bukankah itu menarik?" Sambil mengobrol, mereka mengalihkan pandangan ke seorang pemuda di sebelah kiri mereka dan berkata sambil tersenyum, "Han Ping, aku ingat selain belajar menari, kamu juga belajar sihir, kan? Bagaimana kalau kamu membantu kami mengungkap misterinya nanti?" "Tidak masalah," Han Ping mengangguk. "Meskipun ada aturan di dunia sulap yang menyatakan trik sulap tidak bisa diuraikan, kurasa tidak ada seorang pun di Universitas Kedokteran Tiongkok Barat yang bisa melakukan trik sulap yang bagus. Paling-paling, mereka hanya akan melakukan trik-trik dasar yang sudah terlalu sering digunakan. Menguraikannya pun tidak akan jadi masalah." Seseorang bercanda, "Lebih baik Anda tidak bisa memecahkan misteri itu nanti." Han Ping langsung kesal. Ia memelototi pria itu dan mendengus, "Kau bercanda? Meskipun fokus utamaku menari, aku juga belajar sulap di bawah bimbingan seorang guru dan terus berlatih keras sejak saat itu. Jangankan pesta tahun baru sekolah, aku bahkan bisa memecahkan trik sulap di gala festival musim semi." Saat orang-orang ini mengobrol, mereka tiba-tiba menyadari ada sesuatu yang salah. Di atas panggung, kedua pemandu acara sudah cukup lama mengumumkan acara, tetapi tak seorang pun maju untuk menampilkan pertunjukan sulap. Mereka semua adalah pemain berpengalaman dan langsung mengerti alasannya. Sepertinya ada yang tidak beres di belakang panggung. Amatir ya amatir. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana cara menyelamatkan situasi ketika terjadi kesalahan di belakang panggung. Tidak bisakah mereka tampil di acara apapun? Mereka berhasil menciptakan keheningan yang canggung. Orang-orang ini menggelengkan kepala, semakin merasa bahwa pesta malam tahun baru malam ini tidak layak ditonton. Setelah beberapa saat, para mahasiswa di Universitas Kedokteran Sihua juga menyadari ada sesuatu yang salah dan mulai mendiskusikannya. Di barisan depan, Ma Guotao, dengan wajah muram, memberi instruksi kepada wakil kepala sekolah di sampingnya, "Pergilah ke belakang panggung dan lihat apa yang terjadi." Wakil kepala sekolah bergegas ke tempat istirahat dan bertanya, "Ada apa? Di mana Zhang Chao? Kenapa dia tidak tampil?" Seseorang menjelaskan, "Zhang Chao baru saja pingsan karena ketegangan yang luar biasa dan baru saja dihidupkan kembali oleh Zhao Chen." "Apa?" Wakil kepala sekolah tercengang, tidak menyangka situasi seperti ini akan terjadi hari ini. Ia pertama-tama menanyakan kesehatan Zhang Chao, lalu bertanya, "Bagaimana kabarmu? Apa kamu masih bisa naik panggung?" "Dia mungkin tidak akan bisa naik panggung," kata Zhao Chen. Detak jantungnya masih agak tidak teratur. Jika dia naik panggung sekarang, ketegangan dan rangsangan lebih lanjut bisa menyebabkan kecelakaan di atas panggung. Wakil kepala sekolah memikirkannya dan menyadari bahwa itu masuk akal.
Jika Zhang Chao bersikeras naik panggung dan terjadi kesalahan, baik dia maupun pihak sekolah tidak akan bertanggung jawab. Wakil kepala sekolah berpikir sejenak dan berkata, satu-satunya pilihan adalah melewatkan program ini. Sebelum dia sempat menyelesaikan bicaranya, seseorang di belakang panggung bergumam, kalau kita bolos acara ini, orang-orang dari sekolah lain akan menertawakan kita sampai mati. Meskipun mereka semua berada di belakang panggung, para siswa musisi dan penari mengetahui ejekan dan kritikan terhadap pertunjukan tersebut melalui ponsel teman-teman sekelas mereka. Hal ini juga menjadi alasan mengapa Zhang Chao merasa sangat gugup. Wakil kepala sekolah mengerutkan kening, dan semua orang berbisik-bisik di antara mereka sendiri. Lalu apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita mencari seseorang untuk menggantikannya? Bagaimana kita bisa menutupinya? Ini pertunjukan sulap, tidak semua orang bisa melakukannya. Zhang Chao merasa malu dan memaksakan diri untuk berdiri, ingin naik ke panggung untuk tampil. Sebaiknya kau istirahat saja, kata Zhao Chen sambil mendorongnya kembali ke kursinya. Aku akan melakukan aksimu. Zhao Chen tidak mengerti sihir, tetapi itu tidak masalah, dia memiliki cincin penyimpanan. Sihir itu hanya tentang membuat sesuatu muncul dan kemudian membuatnya menghilang, bukan? Dengan cincin penyimpanan itu, apa yang perlu ditakutkan jika tidak bisa menyelesaikannya? Lagi pula, selain cincin penyimpanan, dia juga memiliki teknik peminjaman pikiran, yang memungkinkannya mengakses berbagai keterampilan yang ditinggalkan Wu Peng dari berbagai pengetahuan di daun informasi. Anda meremehkan kinerja Universitas Kedokteran Sihua kita, bukan? Apakah Anda hanya mengaduk-aduk suasana? Mencemooh, begitukah? Jadi Anda hanya bersikap sarkastis dan kritis? Sobat, hari ini saya akan menunjukkan sesuatu yang sangat menarik. Bukalah mata anjing Anda lebar-lebar dan bersiaplah untuk berteriak. Zhao Chen, kamu bisa melakukan sihir? Tanya wakil kepala sekolah dengan ekspresi terkejut. Zhao Chen menjawab dengan rendah hati. Saya tahu sedikit, tapi saya tidak terlalu mahir. Seharusnya cukup untuk bertahan. Wakil kepala sekolah sangat gembira dan buru-buru mendesak. Bagus. Kalau begitu cepatlah naik ke panggung. Zhao Chen berkata, jangan terburu-buru, biarkan aku menyiapkan beberapa alat peraga dulu. Beri aku waktu 2 menit. Zhang Chao buru-buru berkata, aku punya beberapa alat peraga. Apa yang ingin kau lakukan? Sulap sapu tangan? Atau sulap kartu? Aku tidak butuh semua ini. Begini yang akan kulakukan, carikan kain merah, cukup untuk menutupi satu orang. Setelah memberikan instruksi, Zhao Chen melangkah keluar auditorium. Saat itu, tidak ada seorang pun di luar auditorium. Zhao Chen mengaktifkan jimat bumi menyusut dan dalam sekejap mata, ia bergegas ke halaman depan auditorium dan berdiri di depan patung seorang tabib terkenal. Senior Li Shizhen, mohon bersabarlah dan tunjukkan trik sulap untukku. Gumam Zhao Chen dalam hati sambil meletakkan tangannya di atas patung Li Shizhen dan mengaktifkan cincin penyimpanannya. Dalam sekejap mata, patung perunggu Li Shizhen, yang telah diubah oleh orang lain, disimpan di ruang cincin penyimpanan. Segera setelah itu, Zhao Chen bergegas kembali ke tempat istirahat di belakang panggung auditorium. Melihatnya kembali, Zhang Chao buru-buru berkata, kain merahnya sudah siap. Ada yang perlu lagi? Zhao Chen mengambil kain merah dan berkata, yang ini cukup. Zhao Chen, terima kasih, lanjutkan. Zhang Chao mengayunkan tinjunya dan bersorak keras. Zhao Chen mengacungkan jempol dan berkata dengan percaya diri, jangan khawatir, Zhang Chao, aku akan memastikan kau membawakan pertunjukan ini dengan baik. Aku jamin orang-orang dari sekolah lain yang meremehkan kita akan tercengang. Saat itu, kedua pembawa acara di atas panggung menerima kabar dari belakang panggung dan kembali ke atas panggung. Sambil berkata, kami turut berduka cita. Tetapi seorang siswa di belakang panggung tiba-tiba jatuh sakit. Semua orang membantu perawatannya, sehingga pertunjukan ditunda. Sekarang, mari kita beri tepuk tangan meriah untuk pahlawan sekolah kita, Zhao Chen, yang akan menampilkan sulap. Auditorium dipenuhi tepuk tangan meriah dan sorak-sorai, jauh lebih keras daripada pertunjukan sebelumnya. Para siswa yang dibawa oleh para pemusik dan penari merasa terkejut. Apa yang sedang terjadi? Orang itu bernama Zhao Chen. Mengapa dia begitu populer? Mungkinkah orang ini penipu yang menipu guru Sang dan Huang Tua? Di tengah bisikan mereka, Zhao Chen melangkah ke atas panggung. Ia belum pernah melakukan sulap sebelumnya dan tidak tahu harus berbuat apa. Setelah naik ke panggung, ia langsung ke intinya, membuka kain merah, dan meniru gerakan para pesulap dalam pertunjukan sulap yang pernah disaksikannya, memperlihatkan kedua sisi kain merah tersebut. Melihat aksinya di atas panggung, Han Ping mencibir berulang kali orang ini amatir di antara amatir. Dia sama sekali tidak tahu teknik sulap, tapi berani naik panggung untuk mementaskan sulap? Aku benar-benar bingung harus bilang dia bodoh dan tak kenal takut, atau dia memang terlalu tak tahu malu. Kelompok orang di sekitarnya juga mulai berkomentar. Tidak ada interaksi dengan penonton, sebuah kegagalan. Emosi penonton tidak tergerak sama sekali. Itu adalah sebuah kegagalan. Gerakan kaku, ekspresi kosong, kegagalan total. Di barisan depan,
Huang Shijia dan Zhang Liping keduanya berseru ketika mereka melihat Zhao Chen naik ke panggung. Musisi dan penari yang duduk di sebelah mereka langsung menyadari ekspresi aneh mereka dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Mungkinkah anak ini penampil dari pertunjukan mengejutkan yang kalian bicarakan? Huang Shijia mengangguk tanpa sadar, lalu berkata, tunggu sebentar, bukankah seharusnya dia menari piano bersama Lin Sui? Kenapa dia malah menampilkan sulap di atas panggung? Seorang musisi ternama mengerutkan kening dan berkata, Tuan Huang, apakah Anda yakin orang ini adalah penampil pertunjukan sensasional itu? Dia terlihat sangat amatir. Astaga! Apa yang terjadi? Pada saat itu, bukan hanya dia saja, tetapi juga para musisi dan penari di sekelilingnya, semuanya tampak tercengang, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Jika para seniman yang sering bepergian ini saja sudah tidak terkendali, para guru dan siswa di auditorium pasti lebih tidak tertahankan lagi. Dalam sekejap, suara seruan dan jeritan terdengar naik turun, dan banyak orang menggosok matanya, bertanya-tanya apakah apa yang baru saja mereka lihat itu nyata atau tidak. Di barisan belakang, orang di sebelah Han Ping sedang menunduk menatap ponselnya dan tidak melihat apa yang terjadi di atas panggung. Mendengar teriakan memekakan telinga. Astaga! Dan ya Tuhan! Di sekelilingnya, ia segera mendongak dan menatap panggung. Pemandangan ini membuatnya tertegun, dan ia berseru, Astaga! Kapan patung perunggu muncul di panggung? Ia langsung menyesal telah bermain-main dengan ponselnya. Dia buru-buru bertanya pada Han Ping apa yang telah terjadi. Han Ping, yang juga tercengang, menelan ludah sebelum menjawab, baru saja, anak itu melemparkan kain merah di tangannya ke udara. Dan ketika kain merah itu jatuh, patung perunggu ini muncul. Begitu saja, muncul, hanya ditutupi kain merah, tidak ada alat peraga lain. Mulut pria itu ternganga. Ia cepat bertanya, Han, kau ahli sihir, cepat ceritakan, bagaimana tepatnya patung perunggu ini muncul? Apakah ada mekanisme di lantai panggung? Atau ada yang salah dengan patung itu? Pasti ada yang salah dengan patung itu. Han Ping menganalisis, berusaha tetap tenang. Patung itu pasti palsu. Kelihatannya cuma patung. Sebenarnya itu semacam properti yang bisa mengembang otomatis. Kelompok itu mengangguk serempak. Semuanya setuju dengan deskripsi Han Ping. Namun, pada saat ini, Zhao Chen mengundang beberapa orang ke panggung untuk memverifikasi keaslian patung perunggu tersebut. Dia tidak mengundang orang-orang dari Universitas Kedokteran Sihua, melainkan musisi dan penari seperti Huang Shijia dan Zhang Liping. Setelah orang-orang ini naik ke panggung, mereka mengelilingi patung perunggu itu, menyentuhnya dan mengetuknya, dan bahkan memeluknya, mencoba mengangkatnya, tetapi mereka gagal. Akhirnya, Huang Shijia mengambil mikrofon dan mengumumkan, ini adalah patung perunggu asli. Tak seorang pun meragukan kata-kata Huang Shijia, terutama karena banyak musisi dan penari ternama juga hadir untuk memverifikasi keasliannya. Bahkan jika Huang Shijia mungkin membantu Zhao Chen menipu, tak seorang pun akan melakukannya. Han Ping tertegun sejenak, ekspresinya sangat canggung. Saya baru saja menguraikannya dan kalian membantah saya. Apakah ini benar-benar perlu? Itu benar-benar patung perunggu. Lihat, bahkan dengan upaya gabungan beberapa musisi dan penari, mereka tidak bisa mengangkatnya. Pasti berat sekali. Bagaimana tepatnya Zhao Chen melakukannya? Metode apa yang dia gunakan untuk menyulap patung perunggu ini? Orang-orang di tempat kejadian dan mereka yang menonton siaran langsung daring terkejut dan membicarakan kejadian tersebut. Sulit dipercaya. Menakjubkan. Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. Namun yang lebih mengejutkan dan lebih mengagetkan mereka lagi akan terjadi. Trik sulap itu sungguh luar biasa. Aku tak pernah tahu Zhao Chen punya bakat seperti itu. Seru Ma Guo Tao bersemangat, bertepuk tangan meriah. Di saat yang sama, ia juga sedikit bingung tapi kenapa patung perunggu itu terlihat begitu familiar? Dia bukan satu-satunya yang menganggap patung perunggu itu tampak familiar. Banyak guru dan mahasiswa di Universitas Kedokteran Sihua memiliki pemikiran serupa. Seorang siswa bermata tajam tiba-tiba berseru dengan gembira. Itu patung perunggu Li Shizhen di halaman. Tidak salah lagi, aku bahkan mengukir hati di patung itu beberapa hari yang lalu. Lihat perut patung itu, bukankah itu hati yang kuukir? Semua orang melihat ke arah perut patung perunggu itu dan benar saja. Mereka melihat hati sebesar kepalan tangan. Suasana dan internet langsung gempar. Patung perunggu Li Shizhen di halaman sangat kokoh dan berat. Bagaimana Zhao Chen memindahkannya ke auditorium dan kemudian mengubahnya untuk panggung? Keterkejutan dan kebingungan di hati orang-orang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Seketika, banyak guru dan siswa, baik yang berada di lokasi kejadian maupun yang menonton siaran langsung daring, bergegas keluar dari auditorium atau asrama mereka menuju halaman untuk melihat apa yang terjadi. Mereka segera kembali dengan berita patung perunggu Li Shizhen di halaman memang telah hilang. Yang paling menakjubkan, halaman di sekitarnya masih utuh, tanpa bekas penggalian. Bagaimana Zhao Chen berhasil menggali patung perunggu dan membawanya ke auditorium? Anda harus tahu bahwa penampilan Zhao Chen adalah penyelamatan di menit-menit terakhir. Ini sungguh menakjubkan dan luar biasa. Terkejut,
Ma Guo Tao tiba-tiba teringat sesuatu. Berdiri, berbalik, dan berkata lantang, siapa bilang ada ukiran hati di patung perunggu itu? Datanglah ke kantor urusan akademik besok untuk menerima hukumanmu. Hah? Murid bermata tajam itu tercengang, sementara guru-guru dan murid-murid lainnya tertawa riang. Tepat pada saat itu, Zhao Chen di atas panggung mengangkat kain merah di tangannya lagi, menutupi patung perunggu itu. Suara tawa dan celoteh di auditorium itu langsung terhenti. Menjadi begitu sunyi hingga terdengar suara jarum jatuh. Orang-orang menahan napas dan menatap dengan mata terbelalak, tidak ingin kehilangan satu adegan atau sedetik pun, sambil dengan gembira bertanya-tanya hal baru apa yang akan dibayangkan Zhao Chen selanjutnya. Kalau itu penyihir lain, mereka pasti akan menggunakan beberapa trik untuk menarik perhatian orang saat ini, sehingga mereka bisa mengutak-atik benda atau mengaktifkan mekanisme, tapi Zhao Chen tidak melakukan semua hal itu. Penampilannya sungguh amatiran. Namun Han Ping dan kelompoknya tidak berani membuat komentar seperti itu. Aku baru saja bilang Zhao Chen amatir, dan ternyata aku salah. Perih di wajahku masih terasa perih. Banyak dari mereka justru merasa bahwa tindakan Zhao Chen bukan karena ketidakmampuannya, melainkan karena menunjukkan kepercayaan diri. Ia yakin tidak ada seorang pun di organisasi yang bisa mengetahui rencana jahatnya, jadi ia tidak perlu menggunakan taktik licik apapun. Di bawah pengawasan semua orang, Zhao Chen tiba-tiba menarik kain merah dan sekaligus mengaktifkan cincin penyimpanannya, menyimpan patung perunggu itu ke dalam ruang cincin. Suara mendesing. Zhao Chen menarik kain merah itu. Patung perunggu yang pernah berdiri di panggung telah hilang. Di atas panggung, tidak ada apapun kecuali Zhao Chen dan kain merah di tangannya. Sudah hilang? Han Ping dan yang lainnya berdiri kaget. Semua orang membuka mulut lebar-lebar, ingin berteriak, tetapi mendapati tenggorokan mereka kering dan mereka tidak bisa bersuara sama sekali. Saat itu, bukan hanya mereka yang terlonjak kaget. Semua orang di auditorium terlonjak kaget, mulut mereka ternganga, tak mampu bersuara. Untuk trik sulap, tidaklah sulit untuk memunculkan sesuatu. Bagian yang sulit adalah membuat benda yang dimunculkan itu menghilang. Lebih parahnya lagi, kejadian itu terjadi dalam sekejap mata, membuat patung perunggu yang sangat berat, setinggi manusia, lenyap. Apakah ini benar-benar sihir? Atau semacam mantra spasial? Banyak orang yang memiliki spekulasi ini dalam benak mereka. Anehnya, tebakan mereka cukup mendekati jawaban yang benar. Sayangnya, tebakan ini hanya terlintas di benak mereka. Tidak ada yang menganggapnya serius. Setelah hening sejenak, tepuk tangan meriah pun terdengar. Penonton bertepuk tangan dan berteriak riuh, bersorak untuk pertunjukan yang luar biasa ini. Bahkan musisi dan penari berpengalaman seperti Huang Shijia dan Zhang Liping pun tak terkecuali. Seorang musisi yang sebelumnya mempertanyakan kedua-dua itu bertepuk tangan dan berkata, "Inikah pertunjukan luar biasa yang kalian bicarakan? Sungguh spektakuler. Seharusnya aku tidak meragukan kalian sebelumnya. Dan aku minta maaf." Sebelum ia sempat menyelesaikan ucapannya, Huang Shijia menyela program ini memang sangat menarik, bahkan bisa dibilang inovatif, tapi bukan program inilah yang sedang kita bicarakan. Musisi itu ternganga, wajahnya dipenuhi rasa tak percaya apa? Ada pertunjukan yang sama bagusnya dengan ini? Ini bahkan lebih menakjubkan dari itu. Kata Huang Shijia dengan penuh semangat. Jika pertunjukan sulap Zhao Chen saja sudah luar biasa, bagaimana mungkin pertunjukan tari peri terbang di awan bisa kurang mengesankan? Antisipasinya bertambah kuat. Di barisan belakang, sekelompok siswa pemusik dan penari berceloteh pada Han Ping. "Han Tua, cepat beritahu kami, bagaimana patung perunggu ini muncul dan kemudian menghilang?" "Benar, benar, Lauhan, kamu baru saja bilang patung perunggu itu properti tiup, tapi ternyata bukan. Cepat dan ungkapkan misterinya untuk kami. Pertunjukan sulap ini luar biasa. Aku ragu bahkan pesulap paling terkenal pun bisa melakukannya." "Han Ping, bukankah kamu baru saja bilang kamu bisa dengan mudah menguraikan trik sulap apapun yang dilakukan seseorang? Tunggu apa lagi? Ceritakan bagaimana caranya." Wajah Han Ping berubah menjadi hijau. Dia sebenarnya ingin bertanya kepada orang-orang ini, "Kalian di pihak siapa? Kenapa kalian membantu Zhao Chen menampar wajahku? Kalau aku tahu rahasia trik sulap ini, kenapa aku harus belajar menari? Aku pasti sudah jadi pesulap sejak dulu. Sekalipun aku tidak mahir dalam hal lain, satu trik sulap ini saja sudah cukup untuk menghidupiku." Setelah menarik napas dalam-dalam, Han Ping berkata, "Baiklah, kita bicarakan masalah ini nanti saja. Aku ke kamar mandi dulu." Seketika itu juga, ia mati-matian menerobos kerumunan dan berlari menuju toilet. Pada saat ini, apa pilihan lain yang dia miliki selain bangun untuk buang air kecil? Betapa menyedihkan, dan memelas. Jika aku tahu akan jadi seperti ini, aku tidak akan pamer. Han Ping menyesalinya, tetapi tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Di atas panggung, setelah Zhao Chen memasukkan patung perunggu Li Shizhen ke dalam cincin penyimpanannya, dia hendak meninggalkan panggung. Dia masih berpikir untuk mengembalikan patung perunggu Li Shizhen sesegera mungkin. Ketika mereka melihat dia hendak pergi, semua orang merasa tidak senang. Satu lagi.
Saya tidak tahu siapa orangnya, tetapi tiba-tiba seseorang berteriak sekeras-kerasnya. Ekspresi wajah Ma Guotao berubah. Kamu sedang mendengarkan pertunjukan krostal di teater? Dan ada encorenya? Dia berdiri, melotot ke arah teriakan itu, lalu berteriak balik. Satu lagi. Wajah para wakil kepala sekolah berubah menjadi hijau. Kau kepala sekolah? Astaga! Beraninya kau ikut keributan ini? Apa kau tidak punya malu? Dengan tatapan kritis, mereka berdiri dan berteriak. Satu lagi. Melihat kepala sekolah dan wakil kepala sekolah mengambil alih pimpinan, auditorium langsung bersorak-sorai, dengan ribuan guru dan siswa berteriak satu lagi. Secara serempak, hampir saja atap terangkat. Zhao Chen telah mencapai tepi panggung dan hendak pergi ketika teriakan keras di belakangnya mengejutkannya dan membuatnya berhenti di tengah jalan. Kedua pembawa acara bergegas ke sisinya dan mencoba mengatakan sesuatu. Tetapi karena teriakan mereka terlalu keras, ia tidak dapat mendengar mereka sama sekali. Ia hanya bisa berteriak balik. Apa katamu? Aku tidak bisa mendengarmu, bicaralah lebih keras. Pembawa acara pria itu mengucapkan beberapa patah kata lagi. Tetapi Zhao Chen masih tidak bisa mendengar sepatah kata pun. Namun, pembawa acara wanita itu bereaksi cepat, mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan pesan besar kepada Zhao Chen. Ada permintaan yang sangat tinggi dari penonton. Bisakah Anda kembali untuk penampilan encore? Melihat ini, pembawa acara pria pun menyadari kesalahannya dan segera mengeluarkan ponselnya untuk mengetik pesan untuk Zhao Chen. Zhao Chen, penampilanmu sangat bagus, tapi terlalu singkat. Acara selanjutnya belum siap. Bisakah kamu kembali dan tampil lagi untuk mengulur waktu? Sejujurnya, antusiasme yang ditunjukkan semua orang membuatnya sulit untuk menolak. Jadi, ia mengangguk, menyetujui saran kedua pembawa acara, dan kembali ke tengah panggung. Saat melihat Zhao Chen kembali, auditorium bergemuruh dengan tepuk tangan dan sorak-sorai yang memekakan telinga. Setelah semua orang agak tenang, Zhao Chen menoleh dan memberi isyarat kepada pembawa acara untuk memberinya mikrofon. Auditorium langsung hening, semua orang menunggu Zhao Chen berbicara. Adegan ini membuat Ma Guotao terharu sekaligus iri. Seandainya saja semua murid bisa tenang seperti ini setiap kali aku bicara. Setelah mengambil mikrofon, Zhao Chen berkata sambil tersenyum. Saya tersanjung dengan antusiasme semua orang. Sejujurnya, saya tidak pandai sulap. Saya hanya melakukan trik-trik acak. Saya sangat gugup tadi dan khawatir akan ketahuan. Untungnya, semua orang sangat mendukung, sehingga saya tidak mempermalukan diri sendiri. Begitu dia mengatakan itu, semua orang mulai bersorak dan tertawa. Mereka semua menganggap Zhao Chen terlalu rendah hati. Trik sulap yang baru saja dilakukannya sungguh brilian. Sebenarnya, Zhao Chen mengatakan ini dengan sengaja. Hanya dengan satu tujuan membuat orang percaya bahwa dia sedang melakukan sihir dan tidak memikirkan hal lain. Han Ping baru saja keluar dari kamar kecil ketika dia mendengar kata-kata Zhao Chen, dan kakinya terpeleset, hampir membuatnya terjatuh. Tidak pandai sulap? Tebakan liar? Apa harus sesombong ini? Kalau kamu nggak ngerti sihir dan cuma mengarang cerita, 80% pesulap di dunia bakal malu setengah mati. Dari 20% sisanya, mayoritas cuma nggak tahu malu, nggak lebih ahli darimu. Dia tidak pernah menyangka kalau perkataan Zhao Chen bukan sekedar bualan, tapi kebenaran mutlak. Orang-orang tidak benar-benar mengerti sihir. Zhao Chen melanjutkan. Awalnya saya berencana meninggalkan panggung segera setelah pertunjukan selesai karena saya masih harus mengembalikan patung perunggu Li Shizhen ke halaman. Tadi, seorang mahasiswa hanya mengukir hati di patung itu dan hampir dimarahi oleh bagian urusan akademik. Saya sudah membajak patung itu. Jadi kalau saya tidak segera mengembalikannya, saya akan dihukum mati. Penonton pun tertawa terbahak-bahak. Ma Guotao berdiri sambil tersenyum dan berkata, jangan khawatir, Zhao Chen, pihak sekolah tidak akan menuntutmu atas perilaku mencuri MU. Tidak masalah jika kamu mengembalikan patung perunggu itu terlambat beberapa hari. Tawa di auditorium langsung meningkat beberapa tingkat, disertai tepuk tangan meriah. Zhao Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu saya akan berterima kasih kepada kepala sekolah MA sebelumnya. Setelah penonton agak tenang, ia melanjutkan, kalian ingin saya kembali untuk pertunjukan berikutnya. Tetapi apa yang harus saya tampilkan? Tiba-tiba ada yang berteriak, lakukan trik sulap. Ya, satu trik sulap lagi. Penggemar setia juga berteriak kami suka menonton apapun yang Anda tampilkan. Beberapa wanita horny memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek ayo striptease. Kami mau lihat dadamu, perutmu, dan burung kecilmu. Mendengar ini, Zhao Chen sangat ketakutan sehingga ia menutupi wajahnya dan segera menutupi beberapa bagian penting tubuhnya. Penampilan pengecut ini langsung mengundang tawa dan teriakan. Kalian semua benar-benar tidak bisa diandalkan. Baiklah, baiklah, aku akan memikirkan sesuatu untuk kubawakan sendiri. Setelah itu, Zhao Chen meletakkan mikrofon, mengangkat kepalanya, dan membentuk sudut 45 derajat seolah-olah sedang menatap langit berbintang. Tampak tenggelam dalam pikiran, memikirkan pertunjukan seperti apa yang akan ditampilkan. Orang-orang menjadi tenang dan dengan sabar menunggu penampilan Zhao Chen.
Tiba-tiba, kicauan burung yang jelas terdengar di auditorium. Semua orang tercengang. Burung apa saja yang datang pada jam segini, terbang masuk ke dalam auditorium? Orang-orang melihat sekeliling, mencoba mencari tahu dari mana burung itu berkicau, tetapi mereka tidak dapat menemukannya dimanapun. Tepat pada saat itu, selain kicauan burung, terdengar pula suara ringkikan kuda dan gonggongan anjing. Hal ini menyebabkan keributan di auditorium. Burung memang ada, tapi kenapa ada kuda dan anjing? Dan dilihat dari suaranya, sepertinya mereka tepat di dekat telingaku. Tapi dari mana datangnya kuda dan anjing di auditorium ini? Ada apa gerangan? Para guru dan siswa berspekulasi dengan heran, dan bahkan para pemimpin sekolah seperti M. Agotao pun mencari kuda, anjing, dan burung tersebut. Tiba-tiba, Huang Shijia memikirkan sebuah kemungkinan, menoleh tajam untuk melihat ke panggung, dan melihat bahwa meskipun Zhao Chen tidak mengangkat mikrofon, mulutnya bergerak, dan dia langsung mengerti. Akting suara. Itu akting suara. Teriakannya menarik perhatian para musisi, penari, dan pemimpin sekolah di barisan depan. Semua orang mengalihkan pandangan mereka ke Zhao Chen dan akhirnya memastikan bahwa suara kicau burung, ringkikan kuda, dan gonggongan anjing memang berasal dari Zhao Chen. Itu tiruan yang sangat akurat. Bukan cuma mirip, tapi juga berlapis-lapis. Kicau burung, ringkikan kuda, gonggongan anjing semuanya terdengar bersamaan, tapi tak tercampur. Dia bahkan bisa menghasilkan beberapa suara berbeda hanya dengan satu mulut. Sungguh menakjubkan. Saya pernah dengar ada ventriloquist yang bisa mengeluarkan beberapa suara sekaligus, tapi saya pikir itu cuma bualan. Setelah melihat penampilan Zhao Chen hari ini, akhirnya saya percaya. Orang-orang berseru dengan takjub, tetapi lebih dari segalanya, mereka penasaran di mana anak ini belajar keterampilan ventriloquisme-nya. Tanpa mereka sadari, Zhao Chen sebenarnya tidak menguasai ventriloquisme sama sekali. Ia hanya menggunakan seni meminjam pikiran, meminjam teknik ventriloquisme yang ditinggalkan Wu Peng dalam ilmu lain-lain. Setelah menyadari bahwa Zhao Chen lah yang melakukan ventriloquisme, orang-orang berhenti melihat sekeliling dan mulai mendengarkan dengan penuh perhatian. Beberapa bahkan memejamkan mata, dan seketika, adegan sekelompok orang berburu di atas kuda bersama anjing pemburu muncul di hadapan mereka. Saat Zhao Chen beraksi, suara-suara manusia muncul di adegan itu, memerintahkan rekan-rekan mereka untuk memanggil anjing pemburu dan mengepung target. Orang-orang mendengarkan dengan penuh antusias, seolah-olah mereka benar-benar hadir di sana. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang memekakan telinga. Meskipun semua orang tahu itu adalah pertunjukan ventriloquisme Zhao Chen, banyak orang di auditorium masih ketakutan mendengar gemuruhnya. Harimau? Ya ampun, ada harimau datang. Lari! Aku tidak mau dimakan harimau. Beberapa orang pemalu yang menonton pertunjukan ventriloqui dengan mata tertutup begitu ketakutan hingga mereka membuka mata, menangis, dan menjerit, berusaha menyelamatkan diri. Jika mereka tidak ditarik mundur dan dibujuk oleh teman-teman sekelasnya, siapa tahu masalah apa yang akan mereka timbulkan. Orang-orang tercengang dan tercengang. Tiruan vokal ini sungguh luar biasa. Sungguh menakjubkan. Hanya satu orang dan satu mulut saja bisa menghasilkan begitu banyak suara dan menciptakan begitu banyak adegan, bahkan lebih kaya daripada sebuah film. Saat auman harimau muncul, pertunjukan ventriloquisme Zhao Chen mencapai klimaksnya. Raungan manusia, ringkikan kuda, gonggongan anjing, dan lolongan harimau semua bunyi ini terjalin jadi satu, bersamaan dengan dentingan tali busur, desiran anak panah, serta tebasan dan tikaman pedang, yang seketika menciptakan pemandangan pemburu zaman dahulu kala tengah memburu harimau. Meskipun mereka hanya mendengarkan suara-suara itu, gambaran-gambaran menarik sudah berkelebat di benak orang-orang. Tanpa sadar, mereka duduk tegak, mencengkeram sandaran tangan kursi mereka erat-erat, seolah-olah sedang berburu harimau bersama para pemburu dalam ventriloqui, merasa sangat tegang dan bersemangat. Pertunjukan ventriloquisme memberi mereka pengalaman mendalam, seolah-olah mereka sedang menonton film VR. Di dalam auditorium, meskipun orang-orang bersemangat dan terkejut, tak seorang pun mengeluarkan suara, karena takut suara mereka akan mengganggu pertunjukan ventriloquisme Zhao Chen yang mengagumkan. Namun, para guru dan siswa yang menonton siaran langsung di komputer dan ponsel mereka tidak merasa khawatir. Terharu, mereka mengetik komentar dan pesan yang tak terhitung jumlahnya dengan tangan gemetar, lalu mengunggahnya di video siaran langsung. Saya ingat pernah mempelajari teks berjudul Ventriloquist di SMP. Saya pikir penampilan ventriloquist yang digambarkan di dalamnya terlalu berlebihan dan keterlaluan. Tapi sekarang, setelah mendengarkan penampilan ventriloquist Zhao Chen, saya menyadari bahwa bukan artikel Lin Sihuan yang keterlaluan, melainkan saya yang terlalu bodoh. Ventriloqui ini sungguh menakjubkan. Dengan mata terpejam, aku merasa seperti menjadi pemburu berkuda, menarik busur dan anak panah bersama teman-temanku, memburu harimau ganas. Sialan, kenapa setiap kali aku menutup mata, aku mendapati diriku berada di tubuh harimau itu, dikeroyok dan dipukuli oleh kalian semua? Haha, karena kamu masokis. Selamat, kamu telah membuka pintu menuju dunia baru. Akhirnya,
Setelah pertarungan yang menegangkan, harimau itu melolong pilu beberapa kali dan jatuh ke dalam genangan darah. Para pemburu yang menang bersorak dan bersorak kegirangan. Anjing-anjing pemburu mereka berlarian di sekitar mereka, menggonggong penuh semangat, bersemangat mengklaim kemenangan dan menghujani mereka dengan kasih sayang. Segera setelah itu, para pemburu membersihkan medan perang dan membawa pergi harimau yang mati itu. Saat mereka berjalan menjauh, suara-suara itu pun memudar di kejauhan, dan perlahan-lahan, suasana hening kembali seperti semula. Tidak ada suara lain kecuali kicauan serangga dan burung. Pertunjukan ventriloquisme Zhao Chen seharusnya berakhir di sana. Tetapi pada saat itu, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Sekawanan burung terbang ke auditorium dari entah mana, terbang langsung ke panggung, berputar di sekitar Zhao Chen, dan bernyanyi serempak. Untuk sesaat, suara kicauan burung asli dan palsu bercampur jadi satu, sehingga mustahil membedakan suara mana yang berasal dari Zhao Chen dan mana yang merupakan kicauan burung. Bukan hanya orang-orang yang hadir tidak bisa membedakan mereka. Bahkan burung-burung pun tidak bisa. Mereka bahkan mengira Zhao Chen adalah salah satu dari jenis mereka sendiri. Hanya berbeda ukuran dan penampilan. Beberapa burung berputar-putar di atas kepalanya, sementara yang lain bertengger di atasnya, bernyanyi bersamanya. Tiba-tiba, semua orang merasa seolah-olah mereka tidak sedang menonton pertunjukan di aula besar, melainkan di pegunungan dan hutan, mendengarkan kicauan burung. Rasanya bahkan jiwa mereka pun telah dibersihkan. Dibandingkan orang biasa, para musisi dan penari yang duduk di barisan depan bahkan lebih terkejut dan berdiri. Saat itu, santai, seorang maestro ventriloquy, menampilkan kicau burung yang spektakuler di kompetisi sirkus internasional Warsawa. Kicauan burung-burung asli pun ikut bernyanyi bersamanya, yang memukau seluruh penonton. Tak hanya membuat sekelompok orang asing terdiam, kicauan itu juga membuatnya meraih juara. Saya tak pernah menyangka hari ini, di sebuah pesta di Universitas Kedokteran, saya akan menyaksikan adegan legendaris ini. Bagaimana mungkin mahasiswa ini belajar kedokteran? Bukankah itu mubazir? Seharusnya dia belajar ventriloquy atau sihir. Guru Chen benar, saya juga berpikir begitu. Jika murid ini bisa beralih mempelajari ventriloquy atau sihir, dia pasti akan memukau dunia dan menjadi guru terbaik di generasinya. Mendengar kata-kata para musisi dan penari ini, Emma Guotao dan para pemimpin Universitas Kedokteran Sihua lainnya langsung merasa tidak senang. Apa maksudmu? Datang ke sini untuk menonton acara kami itu sah-sah saja. Tapi mencoba mencuri bakat kami dan mencuri karyawan kami? Tidak ada yang namanya makan siang gratis. Seketika, Emma Guotao menyatakan dengan tegas, rekan-rekan seniman, ventriloquy dan sihir Zhao Chen hanyalah hobi. Keahlian medisnya jauh melampaui itu. Menurutku, akan sangat sia-sia baginya untuk meninggalkan dunia kedokteran demi seni. Masalah ini selesai di sini. Jika aku mendengar kalian mengatakan hal seperti ini lagi, jangan salahkan aku karena berbalik melawan kalian dan menjadikan kalian orang-orang yang paling tidak diinginkan di sekolah ini. Bercanda. Zhao Chen adalah murid seorang penyihir hebat, yang keterampilan medisnya bahkan melampaui keluarga Zhao yang tersohor dari Jinling. Orang seperti itu ditakdirkan untuk meninggalkan jejak yang signifikan dalam sejarah medis. Jika ia terbongkar sebagai seorang seniman, Emma Guotao pasti akan marah besar atau dikutuk oleh rekan-rekan dan seniornya di bidang medis, dan bahkan mungkin menjadi bahan gosip dan kritik dari generasi mendatang. Bagaimana mungkin Emma Guotao membiarkan hal seperti itu terjadi? Huang Shijia angkat bicara saat itu, menggelengkan kepala, dan berkata kepada rekan-rekannya, kalian, berhenti saja mencoba merekrutnya. Zhang Liping dan saya sudah mencoba, tetapi Zhao Chen menolak mentah-mentah. Dia sendiri bilang dia hanya tertarik belajar kedokteran, ini cuma hobi. Para musisi dan penari mendengarkan dengan tercengang. Setelah beberapa lama, salah satu dari mereka berseru, cuma hobi? Dan dia sudah sampai level ini? Anak ini benar-benar jenius. Di atas panggung, penampilan Zhao Chen akhirnya berakhir. Ia membungkuk kepada burung-burung yang terbang di atasnya dan ikut bernyanyi, mengucapkan terima kasih atas kerja sama mereka. Suatu pemandangan mengejutkan pun terjadi. Burung-burung ini benar-benar meniru Zhao Chen, mengangkat satu sayapnya, membungkuk sedikit, dan berpose membungkuk. Orang-orang menatap dengan tak percaya, menggosok-gosok mata dan tidak dapat mempercayai apa yang mereka lihat. Zhao Chen melambaikan tangannya, dan burung-burung itu pun terbang. Ia lalu membungkuk kepada penonton dan meninggalkan panggung. Penampilannya sungguh fantastis. Itu sungguh fantastis. Zhao Chen, kamu idolaku. Begitu Zhao Chen tiba di belakang panggung, ia langsung dikelilingi oleh kerumunan. Terima kasih semuanya, kalian semua sangat mendukung. Zhao Chen tersenyum dan menangkupkan tangannya sebagai ucapan terima kasih, lalu menyampaikan banyak kata penyemangat kepada para siswa yang akan tampil. Setelah penampilan gemilang Zhao Chen, para siswa mengesampingkan kegembiraan awal mereka dan naik ke panggung dengan percaya diri untuk penampilan selanjutnya. Meskipun kemampuan mereka belum mampu menandingi sulap dan ventriloquy Zhao Chen, mereka tetap melampaui ekspektasi dibandingkan latihan sebelumnya. Melihat penampilan mereka,
Han Ping dan kelompoknya akhirnya berhenti mengeluh. Di satu sisi, program-program ini dianggap berkualitas tinggi bahkan di kalangan amatir. Di sisi lain, mereka takut terbukti salah lagi. Zhao Chen tidak tinggal lama di belakang panggung. Ia langsung menuju ke halaman, berniat untuk mengembalikan patung perunggu Li Shizhen. Namun, begitu dia tiba, dia menemukan bahwa situasinya tidak sesederhana yang dia bayangkan. Ketika Zhao Chen datang ke halaman untuk mengambil patung perunggu Li Shizhen, tidak ada seorang pun yang terlihat. Namun kini, kerumunan besar telah berkumpul di halaman, terutama di dekat tempat patung perunggu Li Shizhen dulu berdiri. Orang-orang ini menonton siaran langsung di ponsel mereka sambil menunggu Zhao Chen datang dan mengembalikan patung perunggu. Mereka ingin melihat bagaimana Zhao Chen mengembalikan patung perunggu yang berat itu. Sialan! Zhao Chen tak kuasa menahan diri untuk mengumpat. Bagaimana caranya aku mengembalikan patung Li Shizhen? Di atas panggung, itu bisa dianggap sihir, gabungan antara keterampilan dan tipu daya, dan dengan kain merah yang menutupinya, orang-orang tidak akan banyak curiga. Tapi di sini, di depan begitu banyak orang, dalam jarak sedekat itu, mengeluarkan patung itu dari ring penyimpanan pasti akan mengungkap tipu daya dan membuat mereka curiga. Sekalipun itu David Copperfield, dia tidak akan bisa menciptakan patung perunggu seukuran manusia dan berat dari udara. Sambil menggelengkan kepala, Zhao Chen memanfaatkan kesempatan bahwa orang-orang ini tidak memperhatikannya, segera menyelinap kembali ke dalam kegelapan malam dan kembali ke ruang belakang panggung auditorium. Ia memutuskan untuk menunggu hingga waktu tenang untuk mengembalikan patung Li Shizhen. Bagaimana dengan mereka yang menunggu di halaman? Biarkan mereka menunggu. Biarkan mereka menunggu. Kembali di tempat istirahat, Lin Sui adalah orang pertama yang menyambutnya, memberinya sebotol air mineral dan berkata sambil tersenyum. Aku tidak menyangka kamu bisa melakukan trik sulap, dan ventriloquisme MU sangat menakjubkan. Zhao Chen mengambil air botolan itu dan menyesapnya. Rasanya agak manis. Ia tidak tahu apakah itu rasa air mineralnya atau efek dari kekhawatiran wanita cantik itu. Dia terkekeh dan berkata, sejujurnya, aku tidak begitu tahu apapun tentang sihir atau ventriloquisme. Begitu dia selesai berbicara, sorak-sorai cemoohan terdengar dari tempat peristirahatan itu. Zhao Chen, kerendahan hati adalah suatu kebajikan, tetapi kerendahan hati yang berlebihan dapat menjadi kemunafikan, kata seorang teman sekelas sambil tersenyum. Seorang teman sekelas perempuan yang mengenakan kostum pelayan, yang tampaknya akan melakukan sesuatu. Bercanda, benar sekali. Zhao Chen, sihir dan ventriloquimu sungguh menakjubkan. Dan kau masih bilang tidak mengerti? Kalau sampai terbongkar, banyak pesulap dan ventriloqui akan menuduhmu pamer. Zhao Chen terkekeh, menggelengkan kepalanya, dan tidak memberikan penjelasan lebih lanjut. Dia mengatakan kebenaran, tetapi tak seorang pun mempercayainya. Hei, di mana Zhang Chao? Zhao Chen melihat sekeliling tetapi tidak melihat pemain asli pertunjukan sulap itu. Dia dibawa ke rumah sakit, jawab Lin Sui. Wakil kepala sekolah Liu baru saja memeriksa Zhang Chao dan mengatakan bahwa detak jantungnya masih tidak teratur. Jadi dia meminta seseorang untuk membawanya ke rumah sakit afiliasi sekolah kami untuk pemeriksaan fisik yang lebih rinci. Zhao Chen mengangguk dan berkata, ya, pengaturan ini benar. Berdasarkan pengamatan saya tadi, Zhang Chao memiliki beberapa masalah jantung. Itulah sebabnya dia jatuh sakit karena tidak mampu menahan ketegangan. Pesta malam tahun baru berjalan lancar. Pertunjukan tari Yang Jing dan kelompoknya berakhir dengan tepuk tangan meriah. Setelah itu, Yang Jing dan rekan-rekannya sangat gembira karena ini adalah pertama kalinya mereka tampil di depan begitu banyak orang. Terlebih lagi, banyak musisi dan penari ternama turut hadir di antara para tamu yang hadir. Zhao Chen menghampiri mereka dan memberi selamat, katanya, selamat semuanya, penampilannya sempurna. Terima kasih, aku hampir mati ketakutan tadi, untungnya aku tidak membuat kesalahan apapun. Yang Jing berkata sambil tersenyum, lalu menepuk bahu Zhao Chen 2 kali selanjutnya. Terserah kamu dan Lin Sui. Ngomong-ngomong, aku masih belum tahu apa yang akan kalian berdua tampilkan. Apa kamu yakin tidak akan ada masalah? Jangan khawatir, kata Zhao Chen sambil tersenyum. Apakah aku mengecewakanmu ketika aku datang di menit terakhir? Jika kau bisa tampil begitu baik di tempat, bayangkan betapa hebatnya penampilanmu setelah berhari-hari persiapan. Aku jamin kau akan memukau penonton dan mendapatkan tepuk tangan meriah. Saya akan merasa puas seandainya pertunjukan ini setengah sebaik sulap dan ventriloquisme Anda tadi, kata Yang Jing. Kalian benar-benar meremehkanku. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, lalu melirik program itu dan berkata, baiklah, aku tidak akan bicara dengan kalian lagi. Lin Sui dan aku akan berganti pakaian. Berbeda dengan yang lain yang sudah berganti kostum sejak lama, Zhao Chen dan Lin Sui belum berganti kostum. Alasannya sederhana, Zhao Chen belum terbiasa. Tak lama kemudian, keduanya berganti kostum pertunjukan. Zhao Chen mengenakan jubah seorang cendekiawan, pakaian putihnya berkibar anggun, membuatnya tampak sangat gagah. Ditambah dengan fisiknya yang kekar dan berotot, ia tak hanya menawan, tetapi juga berani dan gagah berani,
memberi kesan kepada orang-orang bahwa ia adalah seorang pria yang berbakat dalam sastra dan bela diri, seorang pahlawan nasional yang tak tertandingi. Lin Sui mengenakan lapisan dasar putih dengan beberapa helai rukun biru dan merah muda. Rukun tersebut sangat pas di tubuhnya, menonjolkan wajah cantiknya dan memberikan kesan halus, seolah-olah ia adalah peri dari surga yang telah turun ke dunia fana. Keduanya hanya berganti pakaian dan tidak memakai riasan. Namun meski tanpa riasan, mereka tetap memukau para guru dan siswa yang ada di rest area. Pasangan yang serasi. Gumam salah satu guru yang membantu di sana. Guru-guru dan siswa lainnya mengangguk setuju dengan kata-katanya. Sementara itu, di atas panggung, pertunjukan lain berakhir. Kedua pembawa acara berjalan ke atas panggung. Pembawa acara perempuan itu berkata sambil tersenyum, pertunjukan krostal kedua siswi tadi sungguh luar biasa, terutama siswi bertubuh gempal itu, yang penampilannya yang nakal mengingatkanku pada Yuyun Peng. Pembawa acara pria itu kemudian berkata, acara selanjutnya juga akan sangat seru. Karena kedua penampilnya adalah selebritas dari sekolah kita. Setelah jeda sejenak, kedua pembawa acara berkata serempak, silakan sambut Xiao Chen dan Lin Sui untuk membawakan pertunjukan tari berjudul Peri Terbang. Mereka di sini. Mendengar nama acara itu, Huang Shijia langsung duduk tegak. Akhirnya tiba. Mata Zhang Liping melebar, dan dia bahkan mengangkat teleponnya dan menyalakan mode perekaman, bertingkah seperti seorang fangiro sejati. Reaksi kedua pria itu mengejutkan para musisi dan penari di sekitar mereka. Seseorang tak dapat menahan diri untuk bertanya, Tuan Huang, Tuan Zhang, apa yang kalian berdua rencanakan? Diam. Huang Shijia berbalik dan memelototi pria itu, lalu berkata cepat, program selanjutnya adalah yang kuceritakan tadi, yang pasti akan menggemparkan dunia dan dikenang sepanjang masa. Zhang Liping mengangguk penuh semangat dan setuju. Benar. Ini acaranya. Mulai sekarang, jangan ganggu aku ingin menikmati acara ini dengan baik. Para musisi dan penari semuanya tertarik mendengar ini. Pertunjukan berikutnya adalah yang mendapat pujian tinggi dari Huang Shijia dan Zhang Liping bahkan lebih spektakuler daripada pertunjukan sulap dan ventriloquisme sebelumnya. Kita benar-benar perlu membuka mata lebar-lebar dan memperhatikannya baik-baik. Zhao Chen memegang Guqin, dan Lin Sui, dengan lembut mengangkat roknya, dengan anggun berjalan ke atas panggung. Para pria tampan dan wanita cantik jelita langsung menarik perhatian orang. Bahkan sebelum pertunjukan dimulai, keduanya menari gemuruh sorak-sorai dan tepuk tangan hanya karena penampilan mereka. Zhao Chen dan Lin Sui membungkuk sedikit kepada penonton di bawah panggung. Kemudian Zhao Chen, sambil membawa Guqin, berjalan ke sisi kiri panggung, duduk bersila, dan meletakkan Guqin di pangkuannya. Sikap riang ini, yang memancarkan sedikit kelesuan, membangkitkan citra seorang cendekiawan yang berbudi luhur dari dinasti Wei dan Jin, yang menggubah puisi, bermain musik, minum anggur, dan bersosialisasi di bawah pohon pinus dan cemara. Hal ini memikat semua wanita di auditorium, baik guru maupun siswa. Para gadis yang tadinya ingin Zhao Chen striptis dan melihat otot dada, perut, dan penisnya kini ternganga lebar, meneteskan air liur tanpa sadar, bergumam penuh semangat, tampan sekali. Dia luar biasa tampan. Aku tak pernah menyangka Zhao Chen akan begitu menawan bahkan saat berbusana. Dia benar-benar dewa pria yang sempurna, aku tak bisa menolaknya. Pada saat yang sama, Lin Sui berjalan ke tengah panggung. Musik dapat dinikmati dengan telinga, tetapi tarian membutuhkan mata. Oleh karena itu, Lin Sui perlu berada di tengah panggung untuk menampilkan keindahan peri yang menari di awan dengan sempurna kepada penonton. Setelah mengambil sikap, Lin Sui mengambil posisi awal seperti peri yang menari di awan. Hanya dengan satu gerakan sederhana, aura yang terpancar dari Lin Sui tiba-tiba berubah. Pada saat ini, dia tampak bukan lagi manusia biasa di dunia fana, melainkan peri dari surga. Dingin dan menyendiri, menawan namun mustahil untuk dipandang langsung. Di luar panggung, banyak anak laki-laki yang terpana dengan kecantikan alami yang ditunjukkan Lin Sui saat itu. Keindahan semacam ini melampaui alam keinginan, membuat orang tanpa sadar ingin berlutut dan menyembah. Orang awam melihat tontonannya, sedangkan para ahli melihat kerumitannya. Para musisi dan penari yang duduk di barisan depan terkesima dengan pose yang dilakukan Zhao Chen dan Lin Sui sebelum penampilan mereka. Apakah kedua orang ini benar-benar mahasiswa kedokteran? Atau mereka penari dan musisi profesional? Mereka sangat bergaya. Postur dan penampilan mereka luar biasa. Penuh perasaan. Bahkan banyak penari dan musisi mapan pun tidak memiliki gaya seperti ini, apalagi mahasiswa profesional. Orang itu, dialah yang pernah melakukan sulap dan ventriloquy sebelumnya. Aku bisa memahami auranya. Lagi pula, penampilannya sebelumnya berkelas dunia dan sangat spektakuler. Tapi kenapa gadis ini juga punya aura yang begitu kuat? Apa ini benar-benar universitas kedokteran? Atau universitas seni? Ini benar-benar permata bakat yang terpendam. Dia sudah sangat memukau hanya dengan penampilan pertamanya. Penampilannya pasti akan luar biasa. Aku sangat menantikannya. Aku sangat menantikannya. Rasanya kita akan melihat penampilan yang luar biasa dan tak terlupakan hari ini.
Tepat saat para musisi dan penari berbisik-bisik kegirangan, Zhao Chen mengaktifkan teknik meminjam pikiran, menguras sebagian tekadnya, dan meminjam keterampilan sitar yang ditinggalkan Wu Peng dari berbagai studinya. Gelombang panas masuk dari daun informasi ke tengah dahi, dengan cepat menyebar ke setiap bagian tubuh. Zhao Chen langsung memahami keterampilan Qin Wu Peng dan pemahamannya tentang Qin. Dengan jari-jarinya yang lincah, Zhao Chen memetik melodi indah dari Guqin, memikat pendengar dan membuat mereka merasa seolah-olah mereka tidak mendengarkan sitar, melainkan suara alam yang menakjubkan. Hah! Ekspresi sekelompok musisi profesional berubah drastis setelah mendengar musik yang dimainkan Zhao Chen, dan mereka semua berdiri serempak. Mereka berdiri, dan orang-orang di belakang mereka langsung menjadi tidak senang karena mereka telah sepenuhnya menghalangi pandangan mereka. Pada saat itu, tidak ada seorang pun yang peduli apakah mereka musisi terkenal atau tidak. Mereka semua berbisik-bisik menegur dan menyuruh mereka duduk kembali. Meskipun mereka telah kembali ke tempat duduknya, para musisi masih dalam keadaan terkejut. Seperti kata pepatah, keterampilan seorang ahli sejati langsung terlihat. Begitu mendengar melodi yang dimainkan Zhao Chengou, mereka segera mengenalinya sebagai karya kuno yang belum pernah dilihat sebelumnya. Di beberapa catatan awal, beberapa orang mencibir dalam hati. Apa-apaan ini? Apa mereka sendiri yang menulisnya? Mereka benar-benar tidak tahu batas kemampuan mereka sendiri. Beberapa orang menyesalkan bahwa musik tersebut merupakan penurunan dari gaya duo yang hampir sempurna. Namun tak lama kemudian, para skeptis ini menyadari bahwa mereka salah, dan benar-benar salah. Meskipun karya yang dimainkan Zhao Chen belum pernah mereka dengar sebelumnya. Setelah beberapa melodi saja, mereka bisa merasakan kualitasnya yang luar biasa. Bahkan sebanding dengan karya-karya kuno yang telah diwariskan selama ribuan tahun, seperti High Mountains and Flowing Water dan White Snow in Spring Sunshine. Tidak. Harus diakui, kualitas karya kuno ini bahkan melampaui mahakarya berusia ribuan tahun tersebut. Para musisi merasa sulit untuk mempercayainya, tetapi faktanya ada di depan mereka, membuat mereka tidak punya pilihan selain menerimanya. Tiba-tiba, mereka tidak hanya mendengar perasaan riang dan tak terkendali dari musik tersebut, tetapi juga mendapat ilusi bahwa mereka melayang seperti makhluk abadi dan melayang di angkasa. Baik musik maupun tekniknya sempurna dan serasi sekali. Di dalam auditorium, orang-orang merasa seolah-olah yang mereka dengar bukan musik biasa yang dimainkan oleh manusia biasa, tetapi musik surgawi yang dimainkan oleh para dewa. Harus dikatakan, intuisi mereka sepenuhnya benar. Musik apa ini? Siapa penciptanya? Seorang musisi yang bersemangat bergegas menghampiri Huang Shijia, menarik pakaiannya, dan bertanya dengan gugup. Komposer, Flying Immortal in the Clouds, tak lain adalah murid ini, Zhao Chen. Jawab Huang Shijia, lalu segera mendorong musisi itu ke samping, sambil berkata, jangan halangi pandanganku terhadap pertunjukan ini. Apa? Seru sang musisi kaget, langsung mengundang tatapan marah yang tak terhitung jumlahnya. Semua orang kesal karena teriakannya mengganggu kenikmatan mereka akan musik yang indah itu. Bahkan musisi lain melotot ke arah rekan mereka, dan salah satu dari mereka berbisik, apa yang kau teriakan? Kembali ke tempat dudukmu. Apapun itu, kita bicarakan nanti setelah selesai mendengarkan lagunya. Benar sekali. Kata-kata pria ini langsung digaungkan oleh banyak musisi yang terpenting sekarang adalah mendengarkan karya ini dengan saksama. Kalau tidak, langit runtuh pun tak masalah. Musisi yang ditegur itu tidak marah, karena ia merasa apa yang dikatakan semua orang sangat masuk akal. Ia segera kembali ke tempat duduknya, memasang telinga, dan mendengarkan penampilan Zhao Chen dengan saksama, tidak ingin melewatkan satu nada pun. Setelah pembukaan yang indah, Lin Sui, yang berada di tengah panggung, akhirnya mulai bergerak. Adegan peri menari di antara awan diperlihatkan ke dunia untuk pertama kalinya. Dalam tariannya yang anggun, Lin Sui tampak menjelma menjadi peri, terbang di angkasa dan meliuk-liuk di antara awan. Gerakan tariannya dirancang dengan begitu indah sehingga, untuk sesaat, orang-orang bahkan berilusi bahwa Lin Sui benar-benar sedang terbang. Seluruh ruangan menjadi sunyi. Semua orang menahan napas, takut untuk menghembuskan napas atau berkedip, mendengarkan musik yang indah dan menyaksikan tarian yang memikat, seolah-olah dalam mimpi. Akhirnya, salah satu penari tidak dapat menahan diri lagi dan bertanya kepada Zhang Liping, Pak Tua Zhang, siapa yang membuat koreografi tarian ini? Begitu gembira dan terkejutnya dia sampai-sampai lidahnya keluh dan dia hampir tidak dapat berbicara dengan jelas. Para penari lainnya, meski mata mereka tertuju ke panggung, semuanya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka juga penasaran siapa yang menciptakan koreografi tarian bergaya Tiongkok yang begitu indah dan menawan ini. Mengapa mereka belum pernah melihat tarian yang luar biasa ini sebelumnya? Tarian seperti itu bisa dengan mudah memenangkan medali emas bahkan di kompetisi tari internasional. Bagaimana mungkin tarian ini debut di gala malam tahun baru sebuah universitas kedokteran? Ini tidak masuk akal. Zhang Liping tersenyum sedikit. Dia telah mendengar keraguan orang-orang ini dengan sangat jelas sebelumnya, dan bahkan dia dan Huang Shijia telah dipertanyakan dan bahkan diam-diam difitnah oleh mereka. Kini, ekspresi tercengang mereka sangat menyenangkan Zhang Liping.
bahkan memberinya rasa puas karena ditampar wajahnya. Dia menatap panggung dengan saksama dan menjawab dengan lembut, "Itu Zhao Chen." "Apa?" Para penari itu semua tercengang, mengira mereka salah dengar. Zhang Liping menoleh dan melirik mereka, lalu berkata, "Musik dan koreografi untuk Peri Terbang di Awan diciptakan oleh Zhao Chen. Dia sendiri yang menciptakan program ini. Bagaimana menurutmu? Apakah menurutmu program ini bisa menjadi terobosan dan meninggalkan warisan abadi?" Dia segera mengalihkan perhatiannya kembali ke panggung, tidak ingin kehilangan sedetik pun. Hal ini tidak hanya mengejutkan para penari, tetapi juga memberikan kejutan lain kepada para pemusik. Musik dan tarian keduanya diciptakan oleh Zhao Chen. Berapa umur anak ini? Bagaimana dia bisa menciptakan mahakarya yang begitu menakjubkan dan abadi? Sial, ini sangat mengecewakan. Kita menghabiskan seluruh hidup kita berjuang dan bekerja keras, bermimpi menciptakan sesuatu seperti ini tetapi tidak pernah tercapai. Bagaimana mungkin dia melakukannya? Bahkan seorang jenius pun tidak mungkin segila ini. Apa dia masih membiarkan orang lain hidup? Setelah keterkejutan awal, seseorang mendesah pelan, "Program yang bagus sekali. Kenapa tidak diikutkan dalam kompetisi internasional? Acara itu sudah lebih dari cukup untuk gala festival musim semi CCTV. Bagaimana mungkin mereka bisa tampil di gala tahun baru Universitas Kedokteran Tsinghua? Sungguh sia-sia, sungguh penyalahgunaan bakat." Mendengar hal ini, Emma Guotao dan para pimpinan universitas dari Universitas Kedokteran Tsinghua merasa tidak senang dan berbalik untuk menatap tajam ke arah pembicara. Yang Jingbo, yang dikenal pemarah, langsung membalas, "Beraninya kau bicara seperti itu? Ada apa dengan pesta malam tahun baru sekolah kita? Bagaimana bisa itu sia-sia?" Orang yang berbicara sebelumnya terdiam. Ini Universitas Kedokteran Tsinghua, markas mereka. Kalau dia ngomong lagi, dia bakal dipukuli dan gak ada tempat buat nangis. Zhang Liping juga menghela napas dan berkata, "Program ini awalnya dibuat oleh Zhao Chen untuk pesta malam tahun baru Universitas Kedokteran Tsinghua." Kata-kata ini membuat para musisi dan penari terdiam karena terkejut sekali lagi. Menciptakan mahakarya yang inovatif dan abadi hanya untuk pertunjukan gala universitas? Sungguh luar biasa mewahnya. Orang-orang ini berhenti berbicara. Di satu sisi, mereka begitu terkejut hingga tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, penampilan di panggung telah mencapai klimaksnya, membuat mereka tidak mungkin teralihkan dan memikirkan hal lain. Pertunjukan tari yang menampilkan Peri Terbang di Awan berlangsung sekitar 10 menit. Saat Zhao Chen selesai memainkan nada terakhir dan dengan lembut meletakkan tangannya di gukin, tarian Peri Lin Sui juga berakhir, diakhiri dengan gerakan yang memukau. Auditoriumnya benar-benar sunyi. Pertunjukan telah usai, tetapi tak seorang pun bertepuk tangan atau bersorak. Semua orang memasang ekspresi kosong, seolah masih terhanyut dalam tarian anggun dan musik yang merdu, tak mampu terbangun dari lamunan. Keheningan itu membuat dua orang yang membungkuk saat tirai dibuka di panggung menjadi agak canggung. "Ada apa? Kenapa tidak ada yang bereaksi? Apa penampilan kita seburuk itu?" tanya Lin Sui lembut, merasa gugup sekaligus gelisah. Zhao Chen tersenyum, melepaskan satu tangannya, meremas lembut tangan Lin Sui, dan berbisik, "Jangan terlalu dipikirkan. Penampilan kita tadi sungguh luar biasa." Mereka tidak bereaksi karena mereka terpana dengan penampilan kita dan tidak sempat tersadar. Merasakan kekuatan dan kehangatan dari tangan Zhao Chen, kecemasan dan ketegangan Lin Sui langsung mereda, dan ia pun langsung tenang. Ia bertanya dengan lembut, "Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa hanya berdiri di sana seperti orang bodoh di atas panggung, kan?"